Kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi, kasus COVID-19 di tanah air kembali naik. Tercatat 2 pekan terakhir kasus harian selalu berada di atas angka 1.000. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional meminta masyarakat kembali melakukan pengetatan protokol kesehatan. Dilihat pada kasus mingguan, terjadi kenaikan sebesar 105% dari sebelumnya 3.688 pada minggu lalu, menjadi 7.587 di minggu ini. Hal ini juga berpengaruh pada kasus aktif yang ikut meningkat dari 4.734 menjadi 8.594 pada minggu ini. Angka ini disumbangkan paling banyak oleh DKI Jakarta, yaitu naik 2.769 kasus, Jawa Barat naik 686 kasus, dan Banten naik 285 kasus. Untuk terus perketat kembali kedisiplinan protokol kesehatan. Karena di tengah naiknya kasus saat ini, sangat penting untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dengan terus memakai masker dan mencuci tangan dengan rutin. Ya, pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan acara dan keramaian di tengah meningkatnya angka kasus COVID-19 seminggu terakhir. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia minta masyarakat waspada akan tren kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini. Lalu bagaimana dengan pelaku perjalanan? Apakah perlu pemeriksaan tes COVID swab atau PCR kembali diberlakukan? Sudah bersama kita Dr. Erlina Burhan, anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Erlina. Bagaimana pantauan IDI terkait kasus terkini meningkatnya angka kasus COVID-19 di tanah air? Ya, kami melihat memang terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dalam 2 minggu terakhir. Oleh sebab itu kami melakukan kajian untuk antisipasi. Jadi kami tidak ingin menunggu bahwa kasusnya sudah sangat-sangat tinggi dan tidak terkendali sehingga kita baru bereaksi. Jadi antisipasi dari kami adalah memberikan rekomendasi pertama, yaitu agar pemberlakuan memakai masker kembali diberlakukan untuk ruang terbuka. Kita tahu beberapa minggu yang lalu bahwa memang ada kelonggaran dari pemerintah bahwa boleh tidak memakai masker di ruang terbuka, dan saya kira kami dari PBID juga tidak masalah dengan hal itu di saat itu karena memang kondisinya cukup kondusif, kasus harian kita rendah dan sepertinya lumayan terkendali. Tapi kan kita melihat bahwa situasi sangat dinamis dengan COVID ini, terutama dengan munculnya varian of concern yang baru, yaitu BA.4 dan BA.5 yang menunjukkan salah satu sifat yang sangat mudah menular. Nah, inilah makanya kami menganjurkan salah satunya kembali memakai masker walaupun di ruang terbuka, karena memang memakai masker ini terbukti mencegah penularan. Kemudian juga kami melihat data-data dari yang dikemukakan kasus-kasus dari BA.4 dan BA.5 ini sebagian besar ternyata sudah divaksin. Nah, jadi masyarakat mulai longgar tidak pakai masker, terutama di ruang terbuka. Kemudian yang divaksin pun dengan varian baru ini ternyata masih bisa menjadi sakit karena memang selain mudah menular, BA.4 dan BA.5 ini juga punya kemampuan untuk menghindari sistem imun. Nah, itulah sebabnya kami juga berpendapat bahwa mungkin sebaiknya bahwa bila mana seseorang yang melakukan perjalanan, dan tentu saja perjalanan yang sifatnya berada di keramaian dan ruang tertutup, contohnya di dalam bus dalam waktu beberapa jam, kemudian juga di dalam kereta api dalam waktu beberapa jam, maka sebaiknya sebelum melakukan perjalanan yang jauh dan lama berada dengan banyak orang itu mengetahui statusnya sebelum
berangkat. Baik. Jadi kalau positif sebaiknya jangan berangkat begitu. Ini demi untuk memutus rantai penularan. Dan Baik. untuk mengetahui itu kami mengerti bahwa PCR masih berkisar harganya 200.000 sampai 250.000, maka kami juga memberikan option ya kalau tidak PCR, antigen pun jadi yang memang lebih murah. Begitu. Baik, dokter, berarti penerapan sistem menggunakan swab atau PCR kembali harus ditingkatkan. Namun, tunggu, jangan PCR aja, ini antigen juga boleh. antigen artinya. Namun PCR atau antigen. PCR atau antigen perlu ditingkatkan kembali. Namun sejauh ini penyebab kembali meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air ini apa, dokter? Ya, kalau kita simak kembali meningkatnya kasus adalah yang pasti karena ada varian baru BA.4 dan BA.5 yang tadi saya katakan punya karakteristik mudah menular dan bisa menghindari sistem imun. Itu yang fakta yang ada. Nah, tentang bahwa masyarakat mulai longgar, kami tidak punya data persisnya berapa rate atau angka kepatuhan memakai masker saat ini. Namun kami menduga bahwa masyarakat selain jenuh tetapi juga karena memang ada kelonggaran boleh membuka masker, dan kadang-kadang masyarakat hanya melihat oh boleh membuka masker tapi tidak dilihat poin berikutnya. Saya ingat di pidatonya Presiden mengatakan di ruang terbuka tapi yang tidak ada kerumunan. Kemudian juga bahkan dikatakan di ruang tertutup tetap harus memakai masker. Tapi kan masyarakat juga kadang-kadang mendengar yang depannya aja bahwa boleh tidak membuka masker. Artinya ada kelengahan di antara masyarakat terkait penggunaan masker ini, yang semestinya himbauan dari pemerintah bahwa penggunaan masker harus tetap dilaksanakan apalagi berada di luar ruangan dan dalam ruangan dan dengan masyarakat yang cukup banyak begitu. Namun dokter, perlu diberikan lagi himbauan kepada masyarakat siapa yang paling rentan tertular subvarian baru dari COVID-19 ini sih, Dok? Ya, kelompok yang rentan ini ternyata kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Kemenkes sama saja dengan Omicron yang sebelumnya yang BA.1 atau yang awal-awal kita diserang oleh Omicron ini, yaitu adalah orang tua, ya, orang dengan komorbid dan anak-anak, dan juga kelompok yang belum divaksin. Oke dokter, selama ini setelah saya perhatikan memang ada sedikit kelengahan di lapangan begitu tentang terkait dengan pemeriksaan status dari Peduli Lindungi. Apakah perlu lagi kita tingkatkan kembali pemeriksaan status dari Peduli Lindungi, apakah terkait dengan perjalanan jauh ataupun masuk ke ruang-ruang publik begitu, Dok? Ya, saya kira segala sesuatu aturan yang baik itu mestinya tetap kita pertahankan ya. Jadi kalau memang ada kelonggaran, kelengahan atau keabaian, maka tugas kita adalah mengingatkan. Terutama kami dari PBID, karena memang tugas kami mensupport pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka kami merasa perlu juga untuk melakukan memberikan peringatan semacam ini. Dokter Erlina, mengingat saat ini adalah musim libur anak sekolah, dokter, dan banyak melakukan perjalanan luar kota. Apakah saat ini syarat untuk melakukan swab PCR atau antigen ini sudah harus digalakkan kembali, Dok? Kalau menurut kami demikian, apalagi juga kita tahu bahwa sekolah tatap muka juga akan segera dimulai, dan saya sampaikan salah satu yang punya risiko untuk tertular ini adalah diantaranya anak-anak, dan apalagi kita tahu banyak anak-anak yang masih belum divaksin. Ya, jadi saya setuju bahwa protokol kesehatan untuk anak-anak ini disiplinkan kembali, ditingkatkan kembali, dan bila mana perlu memang mereka harus segera divaksin. Oke, seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah ada penerapan 100% pendidikan tatap muka langsung begitu, dokter. Apakah melihat perkembangan ini ada regulasi yang bisa atau disarankan oleh UID untuk dirubah begitu, Dok? Belum, sejauh ini kami masih melihatnya bahwa silakan melakukan aktivitas tapi dengan disiplin. Ya itu tadi diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan itu implementasinya harus terjaga, jangan sampai abai.
Artinya kembali lagi diingatkan ya bahwa seluruh protokol kesehatan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah tetap harus dilaksanakan. Himbauan terakhir untuk masyarakat yang saat ini menyaksikan kita pagi ini, dokter. Ya, himbauan kepada masyarakat yang pertama saya ingin mengatakan bahwa pencegahan itu jauh lebih bermanfaat daripada menunggu kita sakit. Oleh sebab itu dengan di tengah meningkatnya kasus-kasus COVID dengan varian yang baru ini, marilah kita kembali disiplin memakai masker dan mencuci tangan. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan, Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia atas informasinya, dan kita harapkan masyarakat kembali waspada dan tidak lengah dalam pandemi COVID-19 saat ini.